Oke, perhatian sebelum kalian tonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video yang thumbnailnya kayak gini, karena video ini adalah bagian tak terpisah dari video yang itu. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Baik, itu saja. Terima kasih. Ada 28 jenis huruf Arab. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, guin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Ada sebagian orang yang mengatakan 30 dengan menambahkan lam alif dan hamzah sebelum ya. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, guin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Kalau mau Anda boleh hafalkan itu semua seperti yang saya lakukan barusan. Jangan lupa perhatikan nama, bentuk, dan pelafalannya yang benar. Di samping menghafalnya, Anda juga harus paham karakteristik bentuk dan bunyinya satu persatu. Satu, ada bentuk huruf kayak gini, namanya alif. Kalau disambung dengan huruf lain, bentuknya kayak gini. Dia gak boleh disambung ke depan kayak gini. Ini di awal kata, di tengah, dan di akhir. Kalau ada yang berdiri tegak kayak alif ini, tapi disambung ke depan, itu bukan alif, tapi lam. Alif ini selamanya mati dan tidak bisa diucapkan kalau berdiri sendiri. Fungsinya hanya sebagai vokal A panjang, atau istilah Arabnya mad. Kalau misal ada huruf mim yang punya fonem M kayak huruf M dalam bahasa Indonesia dikasih vokal A yang dibacanya jadi ma, kalau ada alif di depannya maka dibacanya bukan ma, vokalnya pendek, tapi ma, vokalnya panjang. Itulah fungsi alif. Tapi kalau bentuk kayak gini sebagai hamzah, bukan alif, barulah dia bisa dibunyikan. Bunyinya mirip huruf vokal A, I, atau U dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tidak ada E atau O. Hamzah ini vokal yang berdiri sendiri dan biasanya di awal kata. Tapi ketika dia di tengah atau di akhir kata, tapi mati, hamzah itu tidak punya fungsi seperti alif yang menjadi mad, tapi menjadi glotal. Glotal itu bunyi yang dihasilkan ketika pita suara tertutup dan menghasilkan efek seolah suara itu dipotong, kayak huruf K pada kata mu'min. Dibacanya bukan mukmin, tapi mu'min. Itulah glotal. Untuk membedakan mana alif dan mana hamzah, satu, alif itu gak pernah ada di awal kata. Dua, biasanya hamzah dikasih tanda kayak gini atau kayak gini. Dua, ada huruf kayak gini dengan dikasih tanda titik di bawah satu. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal kata, di tengah, dan di akhir. Namanya ba. Bunyinya mirip huruf B dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dikasih vokal dibacanya ba, bi, bu. Tiga, ada huruf mirip ba, tapi dikasih titik di atas dua. Namanya ta. Bunyinya mirip huruf T dalam bahasa Indonesia. Ta, ti, tu. 4, ada huruf mirip ba dan ta, tapi titiknya di atas 3, namanya sa. Bunyinya mirip huruf T, tapi ada unsur S-nya, sa. Atau sebaliknya, mirip huruf S, tapi ada unsur T-nya, sa. Kayak T bukan, tak, ti, tu. Kayak S juga bukan, sa, si, su, tapi sa, si, su. Agak sulit memang. 5, ada huruf kayak gini dengan dikasih tanda titik di bawah satu. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal kata, di tengah, dan di akhir. Namanya jim. Bunyinya kayak huruf J dalam bahasa Indonesia. Ja, ji, ju. 6, ada huruf mirip jim tapi tidak dikasih titik. Namanya H. Bunyinya mirip huruf H dalam bahasa Indonesia. Ha, hi, hu. 7, ada huruf mirip jim dan H, tapi dikasih titik di atas satu, namanya kho. Bunyinya mirip huruf H, tapi ada unsur K-nya, kho. Atau sebaliknya mirip huruf K, tapi ada unsur H-nya, kho. Kayak H bukan, ha, hi, hu.
kayak kak bukan, kakiku, tapi ho, hi, hu. Bunyinya seperti ada lendir-lendirnya gitulah. Perhatikan saat dia dikasih vokal A, dibacanya bukan ha, tapi cenderung kayak ho. Tapi bukan ko, bukan ho, tapi ho, ho. Vokal A-nya berada di antara A dan O. Dan jangan lupa lendir-lendirnya itu. Ini masih 7 bung, masih ada 21 lagi. Jadi ayo semangat terus. Oke, ke-8 ada huruf kayak gini, namanya dal. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal kata, ini di tengah, ini di akhir. Dia gak boleh disambung ke huruf setelahnya, tapi kalau ke huruf sebelumnya wajib. Dikhawatirkan kalau disambung ke depan, dia malah mirip huruf ba, ta, atau sa. Dal ini bunyinya kayak huruf D dalam bahasa Indonesia. Da, di, du. 9 ada huruf mirip dal, tapi dikasih titik 1 di atasnya. Namanya zal. Mirip ya namanya. Bunyinya pun mirip kayak huruf D dalam bahasa Indonesia, tapi ada unsur Z-nya. Zal. Atau sebaliknya mirip huruf Z, tapi ada unsur D-nya. Zal. Kayak D bukan, da, di, du. Kayak Z bukan, ja, ji, ju. Tapi za, zi, zu. Kalau dal, da, di, du. Kalau zal, za, zi, zu. Sedikit. 10 ada huruf kayak gini, namanya ro. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal, ini di tengah, ini di akhir. Dia gak boleh disambung ke huruf setelahnya, tapi kalau ke huruf sebelumnya wajib. Dikhawatirkan kalau disambung dia malah mirip huruf ba, ta, atau sa. Mirip kayak dal, tapi dia agak dibuka ke bawah penulisannya. Ro ini bunyinya kayak huruf R dalam bahasa Indonesia. Ro, ri, ru. Tapi pada vokal A bukan dibaca ra, tapi cenderung ro. Tapi dibaca ro juga salah. Yang benar adalah antara vokal A dan O. Ro. Bukan ra, bukan ro. Bibirnya agak monyong. 11 ada huruf mirip ro, tapi dikasih titik 1 di atasnya. Namanya zai. Bunyinya mirip huruf jim atau J atau Z dalam bahasa Indonesia. Za, zi, zu. Sebenarnya daripada mirip huruf J, dia cenderung mirip huruf Z. Bedanya dengan jim, zai ini agak basah. Kalau jim, ja, ji, ju lebih bulat. Kalau zai, za, zi, zu dia agak basah. Jadi si zai ini bentuknya mirip ro, tapi kok bunyinya kayak jim. Kayak dia yang sehari-hari sama kamu, tapi nikah sama orang lain. Dia juga terasa mirip zal. What? No, God, please, no! 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 Za, zi, zu. Tapi bedanya huruf Z-nya lebih kuat. Za, zi, zu. Oke, next. Ke-12 ada huruf kayak gini. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal, ini di tengah, ini di akhir. Namanya sin. Sin ini mirip kayak huruf S dalam bahasa Indonesia. Sa, si, su. 13 ada huruf mirip sin, tapi dikasih titik 3 di atasnya. Namanya shin. Namanya pun hampir sama. Bunyinya kayak huruf S, hampir sama juga. Cuman dia kayak ada unsur Y-nya. Sha, shi, shu. Kalau sin agak tipis, sa, si, su. Kalau shin agak tebal. Sha, shi, shu. 14 ada huruf kayak gini. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal kata, ini di tengah, ini di akhir. Namanya sod. Sod ini mirip kayak huruf sin dan shin, bahkan sa, yakni kayak huruf S dalam bahasa Indonesia, cuman dia kayak ada unsur H-nya. So, si, su. Perhatikan saat diberi vokal A, jangan dibaca sa, tapi kayak dibaca so. Tapi so juga bukan. Dia cenderung antara so dan sa. So. Kayak kata yang satu ini nih, dibacanya sholat, bukan salat. Karena kalau salat, dia berarti dipakai sin, bukan pakai sod. Yang benar adalah pakai sod, sholat. 15 ada huruf kayak sod, tapi dikasih titik di atas 1, namanya bod. Bunyinya kayak dal dan zal, yakni kayak huruf D dalam bahasa Indonesia. Bedanya, bod ini lebih tebal. Do, di, du. Perhatikan saat dia dikasih vokal A, bukan jadi da, tapi cenderung jadi do. Tapi do pun bukan, karena dia do, antara da dan do.
Jadi dot ini punya bentuk sama kayak sod, tapi bunyinya kayak dal. Ya, sama kayak kamu juga. No! 16 ada huruf kayak gini. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal kata, ini di tengah, dan di akhir. Namanya to. Bunyinya mirip huruf ta, cuman agak tebal dan kayak ada unsur haknya. To, ti, tu. Perhatikan juga saat dia dikasih vokal a. Bukan jadi ta, tapi to. Cenderung to, tapi bukan to, melainkan ko. To. Kalau dibandingkan antara to, ta, dan yang satu lagi sa, begini. Ta, ti, tu, sa, si, su, dan to, ti, tu. 17. Ada huruf kayak to, tapi dikasih titik di atasnya satu. Namanya zo. Bunyinya mirip dal, zal, zai, dan bod. Yakni kayak huruf D, tapi ada unsur Z-nya. Zo, zi, zu. Perhatikan saat dikasih vokal A. Dia jangan dibaca da, kayak dal. Jangan za, kayak zal. Jangan za, kayak zai. Tapi zo. Cenderung zo, tapi bukan do. Atau jo, tapi zo. Bukan juga do, kayak bod. Tapi zo. Kalau kita bandingkan semuanya begini. Dal, da, di, du. Zal, za, zi, zu. Zai, za, zi, zu. Bod, do, di, du. Nah, kalau zo, zi, zu. Kalau nggak dilatih susah memang. 18 ada huruf kayak gini. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal kata, ini di tengah, dan ini di akhir. Hati-hati saat dia di tengah atau di akhir. Kepalanya berubah wujud kadang-kadang. Namanya ain. Bunyinya mirip kayak hamzah, yakni kayak huruf vokal a, i, u yang berdiri sendiri, atau ketika mati fungsinya sama sebagai glotal. Cuman dia agak ke dalam. A, ai, au. Kalau hamzah a, i, u, kalau ain a, ai, au. Kalau mati seperti ini. Ain, ba, hamzah, ba. Ba, ba. Dan atas dasar kesamaan inilah mengapa tanda hamzah diambil dari kepala ain. Ada sejarahnya. 19 ada huruf kayak ain, tapi dia dikasih titik di atas satu. Namanya goin. Bunyinya mirip huruf G dalam bahasa Indonesia. Go, li, wu. Cuman perhatikan saat dikasih vokal A. Jangan dibaca ga, tapi cenderung go. Ga bukan, go bukan, tapi wo. Win ini mirip ain, tapi punya bunyi yang berbeda. Ya, seperti mereka yang terlahir sama, tapi nasibnya berbeda. 20 ada huruf kayak gini. Dia dikasih titik di atas satu. Kalau disambung dengan huruf lain, bentuknya kayak gini. Ini di awal kata, ini di tengah, ini di akhir. Namanya fa. Bunyinya kayak huruf F atau P dalam bahasa Indonesia, tapi dia cenderung kayak F sih. Fa, fi, fu. Jangan pa, pi, pu ya. 21 ada huruf kayak fa, tapi titiknya 2 di atas. Namanya kof. Dia mirip huruf ki dan k dalam bahasa Indonesia, tapi dia cenderung mirip huruf ki. Ko, ki, ku. Perhatikan saat dikasih vokal A, jangan dibaca k, tapi cenderung ko. Jadi antara k dan ko. Ko. Karena yang k, ki, ku adalah nomor ke-22. Namanya kaf. Bunyinya kayak kop, tapi dia lebih ke kayak k dalam bahasa Indonesia. K, ki, ku. Kalau kof, ko, ki, ku. Kalau kaf, ka, ki, ku. Bentuknya kalau disambung seperti ini di awal, ini di tengah, ini di akhir. Banyak juga yang bentuknya kayak gini ketika berdiri sendiri atau di akhir kata. Tapi dia dikasih tanda kap kecil di tengahnya karena takut tertukar dengan huruf nomor ke-23 ini. Namanya lam. Ketika disambung bentuknya seperti ini di awal, ini di tengah, ini di akhir. Coba perhatikan ketika berdiri sendiri dan di akhir kata. Mirip huruf kap, bukan? Makanya kap dikasih tanda kap kecil seperti ini. Awas, ini bukan tanda hamzah ya, tapi kap kecil. Bunyi lam ini kayak huruf L dalam bahasa Indonesia. La, li, lu. 24 ada huruf kayak gini. Kalau disambung dengan huruf lain bentuknya kayak gini. Ini di awal kata, ini di tengah, ini di akhir. Bunyinya kayak huruf M dalam bahasa Indonesia. Ma, mi, mu. Namanya mim. 25 ada huruf kayak gini. Bentuknya mirip ba, ta, atau sa.
makanya dia dikasih titik 1 di atasnya agar tak tertukar. Dan dia juga ditulis agak lebih ke bawah. Namanya nun. Nun ini punya bunyi kayak huruf N dalam bahasa Indonesia. Na, ni, nu. 26 ada huruf kayak fa dan kof, tapi dia tidak bisa disambung ke depan. Kayak huruf ro dan zai. Kepalanya kayak fa dan kof, ekornya kayak ro dan zai. Inilah alasan fa dan kof dikasih tanda pembeda keduanya agar tak tertukar dengan huruf ini. Namanya wawu. Bunyinya kayak huruf W dalam bahasa Indonesia. Wa, wi, wu. Namun ketika mati atau tidak bervokal, dia punya fungsi kayak alif, yaitu sebagai mad. Tapi untuk vokal U. Kalau alif tadi kan untuk vokal A. Nah, wawu ini untuk vokal U. Contohnya seperti kata ini. Dibacanya nu, bukan no, tapi nu dipanjangkan. Bentuk wawu ini juga kadang dipinjam hamzah seperti pada kata ini. Dibacanya mukmin, bukan mumin. Dan seperti berlaku pada alif, kalau ada hamzah berinang di tubuh wawu, dia dikasih tanda hamzah seperti ini. Kadang juga bentuk wawu ini dipinjam alif dengan dalih sama-sama huruf mad seperti pada kata ini. Dibacanya bukan solauta, tapi solata. 27 ada huruf yang bentuknya kayak gini, atau juga begini. Kalau disambung huruf lain jadi seperti ini. Ini di awal, ini di tengah, dan ini di akhir. Namanya ha. Bunyinya tentunya mirip huruf H yang sudah tadi dibahas. Cuman bedanya H yang ini lebih dalam. Ha, hi, hu. Kalau H yang tadi itu lebih keluar dan kayak merintih. Ha, hi, hu. Terkadang bentuk H ini dipakai untuk ta. Jadi tubuhnya H tapi tandanya ta. Kayak gini. Disebut ta marbuto. Ketika ta ini bervokal atau hidup, dia fungsinya sama seperti ta pada umumnya. Namun ketika mati, dia berubah menjadi ha. Ya, contohnya seperti pada kata ini. Kalau dia hidup, dibacanya kalimatun. Tapi kalau dia mati, dibacanya kalimah. Seperti itu. Terakhir ke 28 ada huruf kayak gini. Kalau disambung dengan huruf lain, dia mirip huruf ba, ta, dan sa, dan nun. Makanya dia diberi tanda pembeda titik 2 di bawahnya. Cuman kalau di akhir dia seperti ini atau juga seperti ini. Namanya ya. Bunyinya kayak huruf Y dalam bahasa Indonesia. Ya, yi, yu. Namun ketika mati atau tidak bervokal, dia punya fungsi kayak alif dan wawu, yaitu mad. Tapi ya untuk vokal I. Alif tanda vokal A panjang, wawu mati tanda vokal U panjang, dan ya mati tanda vokal I panjang. Contohnya seperti kata ini. Ni. Jadi bukan ni, tapi ni dipanjangkan. Bentuk ya ini juga kadang dipinjam hamzah seperti pada kata ini. Dibacanya bukan ulaika, tapi ulaika. Dan seperti berlaku pada alif dan wawu, kalau hamzah berinang di tubuh ya, dia dikasih tanda hamzah seperti ini. Karena juga bentuknya ini dipinjam alif dengan dalih sama-sama huruf mad, seperti pada kata ini. Dibacanya bukan wadduhai, tapi wadduha. Karena dia bukan ya, tapi alif. Oke, itulah ke-28 huruf Arab. Lalu yang jumlahnya 30 bagaimana urusannya? Jadi mengapa 30? Karena ditambah 2 hamzah. Pertama hamzah wasol, yang kedua hamzah koto. Alif yang pertama dimaksudkan adalah hamzah wasol. Lam alif dimaksudkan adalah alif yang sebenarnya. Mengapa dia diberi lam? Seperti yang sudah saya katakan tadi, alif itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh orang lain untuk hidup. Kayak kamu dan dia yang selalu saling membantu untuk bertahan hidup. Hehe. Oke, untuk hamzah ini, karena pembahasannya terlalu rumit, saya akan buatkan nanti video khusus untuk bahas tentang hamzah itu. Jadi, subscribe dulu dong. Subscribe.